Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oggroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Oggroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Oggroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berapa sih? Bedanya apa saja, Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Oggroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Inilah video amatir yang direkam warga yang menggambarkan kondisi jalanan kota Cilacap, Jawa Tengah sesaat setelah terjadinya hujan deras dan tiupan angin kencang. Akibat hujan deras dan tiupan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan atap sebuah rumah makan rusak. Seluruh karyawan dan pengunjung panik berlarian menyelamatkan diri. Karyawan pun semua pada ketakutan, pada lari. Ya karena spontan. Jadi kejadiannya spontan sih.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat terjangan angin kencang ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Meski lingkungan sekitar tergenang banjir, prosesi pernikahan dan resepsi pasangan Uma dan Firdaus tetap berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para tamu yang hadir harus melepas alas kaki, menyisingkan celana, serta gamis agar tidak terkena air. Namun suasana keakraban dan kebahagiaan tetap terasa. Kedua mempelai memutuskan resepsi tetap digelar meski banjir. Berarti tidak sempat pas-pas gitu, enggak pas-pas ya? Ya udahlah, lanjut aja gitu. Iya. Meski dengan banjir kayak gitu? Iya. Selagi belum masuk rumah masih oke lah. Ya nggak apa-apa mas, yang penting kan kita buru akadnya itu loh mas, yang sakralnya, nggak peduli sama banjir. Nah, kalau saya ya mas, cuma saya dari pagi kan lewatnya muter. Sejumlah tamu undangan mengaku sempat terkejut dengan kondisi banjir saat tiba di lokasi. Namun setelah mengikuti acara, mereka justru merasa ada keseruan tersendiri. Karena baru pertama kali menghadiri pesta pernikahan di tengah genangan banjir. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Angin dan ambruk abeh. Sebuah pasar malam di Desa Sidomoyo, Porak-Poranda usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kuatnya hempasan angin membuat belasan lapak pedagang pasar malam turut berantakan. Peristiwa membuat panik para pedagang yang tak sempat menyelamatkan lapaknya. Sedikitnya ada sekitar 12 lapak pedagang yang terdampak dengan total jumlah kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Anginnya tuh besar ya Pak, terus tiba-tiba ini semua pada ya porak-poranda gitu. Ini semua basah semua, hancur. Tadi situ juga semua hancur. Selain di pasar malam Sidoboyo Godean, angin kencang juga menerjang 8 kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan.